Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Iya, selamat pagi juga kepada adik-adik yang hadir beribadah bersama kita di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di pagi hari ini bersama-sama kembali berkumpul untuk kita beribadah ya. Bersama-sama kembali kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama datang menaikkan pujian, menyembah Allah kita. Mari dalam mempersiapkan ibadah kita saat ini saya memberikan waktu. Mari kita masing-masing mengambil waktu teduh. Kita berdoa kepada Tuhan untuk sekali lagi menolong dan menyertai kita dalam sepanjang ibadah kita, melalui pujian, melalui doa, bahkan perenungan firman Tuhan kita boleh diajar oleh Dia. Mari masing-masing kita mengambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memanggil umatnya beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita membacakan panggilan ibadah dari Mazmur pasal 9 ayat 2-3 dan pasal 3 ayat 12-13. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ya, Tuhan yang kepadanya kita memohon, melihat sengsara dan melihat penderitaan kita. Tuhan itulah yang sedang memanggil kita untuk bersama-sama datang memberikan pengharapan kita kepadanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyatakan dan kita mengumandangkan pujian hai makhluk semesta, supaya setiap kita datang kepadanya dan sungguh melihat apa yang Dia kerjakan kepada kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian hai makhluk alam semesta. Alam semesta
kita menaikkan doa pengagungan, dan di akhir doa ini kita bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau, Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya di dalam dunia ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau dan dikuduskanlah Engkau, Engkau Allah yang berperkara dan terus memelihara setiap kami, umat-Mu di dalam dunia ini. Melalui berbagai macam keberadaan hidup kami, Engkau terus mengajak kami, memimpin dan menolong kami, memimpin jalannya sejarah, bahkan jalannya hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, dalam kedaulatan-Mu Engkau juga menghimpun kami untuk bersama-sama berdiri di hadapan-Mu, menaikkan pujian penghormatan kepada Engkau saja. Kami bersyukur karena sesungguhnya kemauan dan kehendak kami untuk datang bersekutu ini adalah pekerjaan-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Engkau memimpin dan menolong kami dalam ibadah ini. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, nyatakanlah firman-Mu kepada kami, agar setiap kami boleh dilawat oleh Engkau saja. Setiap kami boleh bersekutu dengan Engkau, badan bersekutu bersama dengan orang-orang percaya yang ada di sekitar kami saat ini. Pimpin dan sertailah ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan permohonan kami, doa kami saat ini. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selain Tuhan memanggil kita untuk beribadah, Tuhan juga memanggil kita umat-Nya untuk datang kepada pengakuan iman dan pertobatan kita di dalam ibadah kita saat ini. Kita akan membacakan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian 3, secara khusus pada topik syukur yang wajib dipersembahkan kepada Allah karena kelepasan daripada Dia. Kita akan membaca pertanyaan 99 dan pertanyaan yang ke-100. Apa maksud perintah yang ketiga? Agar kita tidak menghujat nama Allah atau menyebutnya dengan sembarangan, bukan hanya dengan mengumpat atau bersumpah dusta, melainkan juga dengan mengucapkan sumpah secara gegabah. Kita juga tidak boleh turut bersalah melakukan dosa yang mengerikan itu dengan cara berdiam diri dan membiarkan perbuatan itu. Pendek kata, kita tidak boleh menyebut nama Allah yang kudus kecuali dengan rasa takut dan hikmat, supaya kita mengakui Dia, berseru kepadanya dengan cara yang benar, dan memuji Dia dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Apakah begitu besar dosanya jika orang menghujat nama Allah dengan bersumpah dan mengumpat, sehingga Allah juga murka kepada mereka yang tidak membantu dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan melarang orang lain bersumpah dan mengumpat? Sudah tentu, karena tidak ada dosa yang lebih besar dan yang lebih menimbulkan murka Allah daripada dosa menghujat namanya. Sebab itu, Dia telah memberi perintah menghukum dosa seperti itu dengan hukuman mati. Iya, demikianlah Allah menyatakan kekudusannya. Bahkan dalam menyebut namanya, kita harus menyebut namanya dengan hormat, dalam penuh hormat dan hikmat, sehingga kita bisa dituntun juga dan didorong juga untuk memperhatikan di sekitar kita. Jangan sampai ada yang dengan sembarangan menyebut nama Allah, bahkan
bersumpah dan mengumpat atas nama Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kita akan perhatikan untuk kita sebagai orang percaya boleh hati-hati di hadapan Tuhan. Karena dalam kelemahan kita memiliki berbagai macam kekurangan. Bahkan kecenderungan hati kita adalah menjauh daripadanya. Oleh karena itu, dalam melihat karya salib Kristus yang telah menebus kita, kiranya mengingatkan kita bagaimana kita perlu datang kepadanya untuk mohon belas kasih-Nya dan pengampunannya, dan mau datang untuk diperbaharui oleh Dia. Mari dalam mengaku dosa dan pelanggaran kita datang kepadanya. Kita menyanyikan pujian, Kulihat salib-Mu. Kiranya menjadi sebuah pernyataan kepada kita untuk sungguh-sungguh boleh memaknai bagaimana kita datang kepadanya, melihat karya penebusan daripadanya. Kita nyanyikan, Kulihat salib-Mu. Mari bersama-sama membacakan pengakuan dosa komunal. Ya Bapa, dosa-dosa kami begitu nampak dan tidak dapat disembunyikan. Dengan mulut kami mengatakan Engkau adalah Tuhan. Namun dengan mulut yang sama juga, acap kali kami menghina Engkau, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kami mengakui bahwa kami cenderung cepat memperkatakan apa yang baik menurut pandangan kami sendiri. Ampunilah kami ketika kami menyakiti sesama kami dengan perkataan kami. Ampunilah kami atas setiap dusta, cemooh, umpatan, dan perkataan kami yang sia-sia. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Berilah kami kasih karunia untuk bertumbuh semakin serupa dengan gambar dan rupa Yesus Kristus melalui perkataan dan perilaku kami. Roh Kudus, baharuilah dan tolonglah kami. Selanjutnya mari secara pribadi kita datang kepadanya. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mari kita mengaku dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Masing-masing kita berdoa.
Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah kami, baharuilah kami, untuk kami boleh berkenan kepadamu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengingatkan kepada setiap orang benar umatnya bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kiranya dalam kehidupan kita memiliki hati yang sungguh-sungguh memang mau dibentuk oleh Tuhan. Menghadapi berbagai macam pergumulan, kita tetap mengandalkan Dia. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut dengan doa syafaat. Dan di minggu ini agenda doa syafaat kita cukup berbeda dari beberapa waktu sebelumnya. Kita akan ada kesempatan untuk saling mendoakan. Jadi nanti saya akan pandu untuk kita bisa berbagi pokok doa dengan rekan yang ada di samping kita untuk kita saling mendoakan. Namun sebelumnya beberapa pokok doa kita akan doakan dan saya akan pimpin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami berterima kasih untuk kesempatan kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendoakan setiap pergumulan-pergumulan yang ada di sekitar kami. Pergumulan-pergumulan tidak tentang diri kami saja, tetapi Engkau juga mengajar kami untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami, bahkan mendoakan bangsa dan negara kami. Saat ini ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemberitaan Injil. Kami mohon belas kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa dari setiap lembaga, dari setiap wadah yang ada di tengah-tengah kami, kiranya Engkau berkenan. Dari keluarga, kiranya Engkau menolong dan memberkati agar setiap orang tua boleh memikirkan dan mengerjakan pemberitaan Injil lebih sungguh kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kasihani setiap keluarga Tuhan, agar setiap keluarga Kristen tidak hanya memikirkan bagaimana memikirkan keseharian mereka untuk bisa mendapatkan karir yang lebih baik, tetapi setiap keluarga Kristen kembali melihat peran dan tanggung jawab yang penting yang Tuhan percayakan, yaitu bagaimana mengajarkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah keluarga. Biar setiap ayah dan ibu boleh memahami peran ini dan mau memperjuangkannya, mau berusaha dan menggumulkannya ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak, setiap yang masih kecil bahkan yang sudah besar sampai dewasa. Kasihani mereka Tuhan agar mereka boleh melihat bagaimana pemberitaan Injil, perenungan firman Tuhan yang dilakukan dalam keluarga mereka merupakan sebuah momen yang penting, dan mereka boleh menikmati persekutuan bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa sekiranya ada keluarga yang bergumul dalam relasi, bahkan bergumul dalam berbagai macam kesulitan mereka. Kiranya Engkau hadir, menolong dan menyertai mereka, agar di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, yang sulit mereka jalani ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Injil menutup, seolah-olah tertutup untuk mereka boleh dengarkan dan nikmati dalam keluarga. Tuhan, kami mohon Engkau hadir, Engkau memimpin dan menolong keluarga ini untuk kembali, untuk melihat apa yang penting yang mereka perlu gumulkan dan jalankan sebagai keluarga Kristen. Kami juga berdoa pemberitaan Injil yang dikerjakan, yang secara khusus Engkau siapkan untuk gereja-gereja kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah ya Tuhan, secara khusus setiap hamba Tuhan yang Engkau percayakan, setiap para pelayan yang terlibat, bahkan setiap jemaat yang hadir di dalam peribadatan-peribadatan. Kami mohon juga Engkau memberikan setiap hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memang mau bekerja, mengerjakan pemberitaan Injil ini ya Tuhan, sehingga sebagai satu tubuh Kristus, gereja-Mu Engkau boleh bangun, dan gereja-Mu Engkau boleh utus untuk memberitakan Injil ke dalam setiap bidang profesi sehari-hari di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan.
Pimpin dan sertailah ya Tuhan, agar setiap umat-Mu boleh memiliki sebuah pemikiran, bahkan menjadi gaya hidup, bahwa apapun yang mereka kerjakan adalah sebuah kesaksian sebagai murid yang telah ditebus, menjadi kesaksian sebagai murid yang memiliki tanggung jawab untuk membawa pesan Injil dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk lembaga Kristen yang mengerjakan pemberitaan Injil ini ya Tuhan, lembaga-lembaga misi yang Tuhan percayakan, bahkan lembaga pendidikan Kristen, bahkan juga lembaga-lembaga yang mengupayakan bagaimana pemberitaan Injil ini boleh dikerjakan. Para misionaris yang boleh diutus, Tuhan kiranya memimpin dan menolong mereka. Mereka yang masuk ke dalam rimba, bahkan ke dalam wilayah-wilayah yang jauh ya Tuhan. Mereka yang masuk ke dalam kota-kota besar, kota-kota yang kecil. Kiranya visi daripada-Mu ya Tuhan Engkau boleh nyatakan kepada mereka, untuk mereka terus dengan setia dan taat mau bekerja untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan memakai. Bagaimana bangsa kami boleh ada sampai sekarang, biarlah tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan pemilu kepala daerah yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan. Saat ini kami sudah melihat beberapa calon yang sudah mendaftarkan diri. Kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami melalui pihak-pihak yang menjadi penyelenggara boleh mengatur dan mengkoordinasikan proses pilkada ini ya Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa agar setiap pribadi-pribadi secara khusus yang adalah umat Tuhan yang menggumulkan, mendaftarkan diri untuk menjadi bagian sebagai proses dalam pilkada ini. Tuhan, sekali lagi kami berdoa siapapun mereka, kiranya Tuhan gerakan dan Tuhan bentuk hati dan pikiran mereka, motivasi mereka untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kiranya dalam persiapan ini juga mereka terus memiliki sebuah perenungan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya mereka menyadari peran dan tanggung jawab ini ya Tuhan, untuk mereka boleh memiliki sikap hati yang mau bekerja bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Kami berdoa sekiranya ada motivasi-motivasi yang keliru, bahkan dari sekarang sekiranya ada yang memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan berbagai cara apapun. Tuhan, kiranya motivasi-motivasi seperti ini Engkau boleh tutup jalannya, Engkau boleh nyatakan kehendak-Mu untuk mereka boleh menyadari bahwa ini adalah cara yang tidak benar. Kami merindukan proses pilkada boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Setiap warga, setiap masyarakat boleh memberikan hak suara untuk menentukan masa depan kami bersama di daerah-daerah kami, secara khusus di Sulawesi Utara ini juga ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan saling mendoakan. Setiap jemaat saya mengajak, mari boleh menanyakan pokok doa kepada rekan-rekan yang ada di samping kanan atau kiri kita masing-masing. Setelah itu kita berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendengar dan bahkan membagikan pokok doa, boleh didoakan ya langsung di tempat masing-masing.
Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian My heart is filled with thankfulness. Kiranya pujian ini menjadi pernyataan kita, ucapan syukur yang kita miliki hanya karena pekerjaan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Mari kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian My heart is filled with thankfulness. Bersyukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kesempatan kami memberikan persembahan syukur dalam ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan setiap rupiah yang sudah kami berikan. Berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Berkati pula yang masih ada pada kami untuk kami kelola sebagai orang-orang juga yang takut akan Engkau. Kami menyerahkan agar setiap apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh merupakan sebuah persembahan yang kami boleh mengerti bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah asalnya daripada Tuhan. Sehingga kami tidak hanya memberikan rupiah dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti, melainkan kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan pikiran dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan dan pakailah agar hati dan pikiran kami untuk boleh mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan-Mu. Ini syukur kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memperbarui umatnya melalui firman. Kali ini kita akan dilayani oleh Penatua Heinz Wokas. Saya persilakan.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kita boleh beribadah dan diperbarui melalui kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Bapak Ibu, di pagi hari ini seperti yang sudah ditampilkan di layar, kita rehat sejenak ya dari eksposisi kita, karena memang sesuai dengan pengaturan kami sebelumnya, bahwa nanti untuk keseluruhan Amos nanti akan dibahas oleh Pak Pendeta William, dan nanti ada waktu-waktu tertentu kita akan jeda supaya ya beliau juga boleh kita utus untuk kegiatan pelayanan yang lain, dan di saat yang bersamaan juga ada kesempatan untuk beliau boleh rehat sejenak gitu ya dari rutinitas gitu. Nah, di kesempatan pagi hari ini sesuai dengan yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu, kita akan membaca dari satu bagian Alkitab dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Silakan boleh disiapkan Alkitab masing-masing, dan sebelum kita membaca bagian ini mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan kami sebagai satu komunitas. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena satu minggu ini Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh beraktivitas dengan berbagai macam tanggung jawab yang kami boleh kerjakan. Dan di pagi hari ini kami berterima kasih, karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan yang melayakkan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang menyikapkan Kristus bagi kami melalui pembacaan dan perenungan pada kesempatan pagi hari ini. Dan biarlah firman yang nanti akan kami pelajari bersama, boleh Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menolong kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami, demi Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, boleh langsung di next slide. Saudara, di salah satu kesempatan waktu saya menyaksikan khotbah yang dibawakan oleh seorang yang cukup terkenal gitu ya. Minggu yang lalu Pak Pendeta juga sempat mengutip beliau dalam khotbah Pak Pendeta William minggu yang lalu, yaitu Sinclair Ferguson. Gitu. Agak itu rusak ya tampilannya. Ya, Sinclair Ferguson mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, di dalam khotbahnya itu ya. Di dalam surat-surat Rasul Paulus nampaknya yang tidak terlalu memikirkan tentang penindasan atau kesulitan-kesulitan yang sifatnya eksternal yang dialami oleh gereja. Karena yang lebih dipersoalkan adalah ajaran-ajaran yang diberitakan atau diajarkan oleh guru-guru palsu yang memutarbalikkan ajaran tentang Yesus Kristus dan Injilnya. Nah, saat saya mengobservasi apa yang disampaikan oleh Sinclair Ferguson dalam kesimpulannya ini, saya cenderung sepakat dengan apa yang dia sampaikan. Karena kalau kita lihat dalam sejarah kekristenan, sejarah menunjukkan pada kita bahwa penindasan yang dialami oleh orang Kristen tidak pernah menghancurkan iman Kristen. Saat orang Kristen dipersekusi, bahkan mengalami penganiayaan, dibunuh, saat itulah kekristenan semakin berkembang seperti jamur di musim hujan. Dan sebaliknya, saat ajaran dari guru-guru palsu diterima oleh orang Kristen dan masuk dalam gereja, maka ajaran tersebut bekerja seperti sel kanker yang menggerogoti tubuh kita. Nah, sel kanker ini harus segera dimatikan melalui tindakan medis sebelum menyengsarakan kita. Ajaran palsu tersebut harus segera diresponi sebelum membuat orang Kristen kehilangan arah. Pertanyaannya, lantas apa solusi yang Alkitab tawarkan mengenai situasi ini? Saya percaya dan saya yakin kita juga sama-sama sepakat bahwa tidak lain solusinya adalah Injil yang sejati. Nah, Rasul Paulus mengerti dengan jelas, dan itu digambarkan dalam tulisan-tulisannya bahwa orang Kristen perlu kembali lagi dan lagi kepada Injil yang sejati. Nah, Injil menjadi antidot dari ajaran-ajaran yang menyimpang dalam kekristenan. Nah, kehidupan Kristen harus dicirikan oleh Injil yang mengubahkan kita dari dalam keluar, yang perubahannya nampak dari relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, salah satu ekspresi dari relasi yang benar dengan Tuhan adalah kita makin memiliki pikiran dan perasaan Kristus, seperti yang nanti akan kita baca di teks yang ditulis. Sementara wujud relasi kita yang benar dengan sesama adalah relasi tersebut dicirikan melalui persekutuan dengan sesama orang percaya dan kerendahan hati. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama membaca bagian yang sudah saya sebutkan tadi dari
Filipi 2 ayat 1 sampai 8, di mana di bagian ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan encouragement, ya, dorongan kepada jemaat di Filipi yang dia dirikan. Ini jemaat yang sangat spesial karena jemaat pertama yang dia dirikan, gereja pertama yang dia dirikan, supaya mereka itu mengekspresikan bukti dari hidup mereka yang sudah berada dalam Kristus dengan menunjukkan dua hal, yaitu memiliki kesamaan pikiran, yaitu menunjukkan ada persatuan di antara mereka, dan kemudian mereka menunjukkan yang namanya kerendahan hati seperti yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Kristus. Nah, ini dalam konteks bacaan kita, saudara, kalau kita perhatikan dan kita pelajari lebih jauh, ini menjadi sesuatu yang agak problematik waktu itu. Kenapa? Karena dalam konteks gereja di Filipi yang sangat dipengaruhi oleh Yunani dan kebudayaan Yunani dan Romawi, konsep kerendahan hati itu adalah konsep yang sangat asing buat mereka. Kenapa? Karena manusia atau orang-orang di zaman itu, mereka itu pengen menjadi signifikan. Bahkan mungkin kita tahu dalam beberapa kesempatan kalau kita baca di Alkitab, ada orang ingin menjadi warga negara Roma. Dan itu menjadi hal yang signifikan bagi mereka, karena mereka apa? Melalui itu mereka mendapatkan status sosial mereka. Nah, kalau kita perhatikan, bukankah itu kayak mirip dengan kehidupan kita saat ini, bukan? Nah, mengobservasi teks yang kita akan baca segera, bahkan ada beberapa Bible scholar gitu ya, sarjana Alkitab yang mengatakan bahwa sepertinya, bahkan ini mungkin masih sifatnya spekulasi, bahkan kata humility atau kerendahan hati yang Rasul Paulus gunakan dalam tulisannya ini, sepertinya itu ya ditemukan atau di-coin oleh Rasul Paulus sendiri, karena memang ini kata yang sangat asing bagi orang di zaman itu. Saudara, saya percaya bahwa pesan ini yang akan kita dengarkan pagi hari ini adalah pesan yang tidak pernah lekang oleh zaman, gitu ya, selalu relevan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Pesan ini benar bagi jemaat di Filipi di waktu itu, dan itu juga benar bagi kita di saat ini. Karena itu saja mari kita baca bersama dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai sejauh itu pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudara, kalau kita sudah cukup familiar dengan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita segera akan mengetahui atau akan melihat, mengidentifikasi ada satu prinsip yang terus digunakan oleh Rasul Paulus di keseluruhan surat-suratnya, yaitu dia menggunakan prinsip yang namanya indikatif before imperatif, gitu ya. Dan ini yang kalau Bapak Ibu cukup rajin mengikuti prayer meeting di CCM, beberapa waktu lalu kita membahas buku dari Profesor Senjaya. Di buku itu beliau pernah ada satu waktu kami merenungkan satu judul renungan yang judulnya itu Tata Bahasa Injil, gitu ya. Tata Bahasa Injil. Bahwa ketika kita mengobservasi surat-surat dari Rasul Paulus, urutan itu menjadi hal yang penting, ya. Urutan menjadi penting. Tata bahasa yang saya maksudkan tentang tata bahasa Injil ini menolong kita untuk kita memahami kehidupan kita sebagai orang Kristen, sehingga kita itu mampu berpadanan dengan Injil. Nah, realita tentang siapa kita di dalam Kristus, singkatnya adalah realita kita dalam Kristus itu mendahului semua tugas-tugas kita. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang percaya itu sebenarnya adalah hasil karena status kita di dalam Kristus.
Dan itu akan kita terus temukan pendekatan seperti ini dalam seluruh tulisan Rasul Paulus dan termasuk di bagian yang kita baru baca tadi. Nah, di pasal 1 kalau Bapak Ibu mungkin ada menggunakan ini ya, Alkitab yang versi cetak, kita akan melihat ada satu bagian di mana Rasul Paulus itu menasihati ya. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi dengan dua hal, yaitu supaya mereka itu terus mengusahakan yang namanya persatuan dan mereka itu bekerja sama ya untuk mengusahakan pekabaran Injil. Dan kemudian di akhir dari exhortation itu ya, atau nasihat yang Rasul Paulus kan di bagian pertama, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus itu menunjukkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka itu terus mengusahakan yang namanya persatuan, kerendahan hati, dan pelayanan kasih. Tapi ini menjadi hal yang menarik. Sebelum dia mengatakan atau meminta jemaat di Filipi untuk melakukan hal-hal yang tadi saya bilang itu respons dari Injil, lagi dan lagi Rasul Paulus itu meminta mereka, dalam hal ini jemaat di Filipi, untuk memeriksa identitas mereka di dalam Kristus. Dan mari kita coba perhatikan kembali pola yang sama yang kita temukan yang di bacaan yang kita sudah baca tadi. Boleh ditampilkan slide selanjutnya? Lagi. Sekali lagi. Nah, ini menjadi bagian pertama dari khotbah kita di pagi hari ini. Saya sengaja menampilkan ada 3 terjemahan di sini Bapak Ibu, dari English Standard Version, dari New Living Translation, dan satunya dari Alkitab yang biasa kita gunakan, dari terjemahan baru. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari 3 terjemahan ini, kita seperti melihat ada sedikit perbedaan dalam cara menerjemahkan teks yang kita baca tadi gitu ya. Karena kalau kita misalkan perhatikan dari terjemahan yang kita baca tadi di bahasa Indonesia, itu seperti tidak ada kata conditional if di situ ya, jika gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan terjemahan di bahasa Inggris di English Standard Version, kita akan menemukan kata if ya. So, if there is any encouragement in Christ gitu. Tetapi kalau kita perhatikan para sarjana Alkitab mengatakan bahwa kata if yang kita temukan di terjemahan ESV itu sebenarnya itu juga bisa diterjemahkan dengan kata since atau because gitu ya. Karena di terjemahan New Living Translation atau juga yang kita temukan di terjemahan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa terjemahan-terjemahan ini sama ya. Mereka saling saling melengkapi untuk menolong kita memahami apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di bagian ini. Nah, sekarang kalau kita misalkan mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di ESV ya dengan menggunakan conditional if, kata syarat if gitu ya. Kita perhatikan bersama bahwa apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di bagian ini, Rasul Paulus tidak sedang mengatakan bahwa dia itu meragukan kalau 4 hal yang tadi dia sebutkan di awal itu ada di antara mereka. Dia tidak meragukan itu. Dia percaya bahwa 4 hal yang disebutkan di awal itu, kondisi-kondisi itu adalah hasil langsung ya yang diperoleh oleh orang percaya saat mereka itu memiliki persekutuan yang benar di dalam Kristus. Jadi apa yang sedang dilakukan Rasul Paulus di bagian ini? Yang dia sedang lakukan adalah sebenarnya dia sedang seperti quote-unquote memprovokasi jemaat di Filipi untuk mereka itu kembali ngaca gitu ya. Dan cek apakah benar-benar kualitas-kualitas ini atau kondisi-kondisi ini benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus sedang memberikan statement kepada mereka bahwa mereka harus memastikan bahwa mereka itu terus bertumbuh, terus maju dalam kehidupan iman Kristen. Di dalam Kristus, orang Kristen itu menemukan true encouragement, nasihat, comfort, dorongan. Dan ini ditemukan dalam diri orang Kristen karena karya dari Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Saat orang Kristen itu mungkin ada kondisi-kondisi di mana mereka seperti mempertanyakan akan keselamatan mereka. Maka pada saat itulah Roh Kudus bekerja, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan konfirmasi akan kondisi mereka, akan status mereka di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, kita juga menemukan bahwa tidak ada penghiburan yang berujung. Terus kita akan terus menemukan unlimited supply, ya, supply yang terus-menerus yang tidak ada ujungnya dari penghiburan kepada setiap orang percaya. Dan ini tentu berbicara tentang bagaimana kasih Allah, kasih Kristus yang dialami atau dinikmati oleh orang percaya dalam kehidupan mereka. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dan pengalaman ini memberikan kita sense of security, rasa aman dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita dalam dunia ini.
Dan selanjutnya Rasul Paulus juga memberikan highlight tentang fellowship, ya, bagaimana persekutuan di dalam roh yang dia alami bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita mundur sejenak, di pasal 1 ayat 5 secara eksplisit, Rasul Paulus sudah mengucapkan ini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, artinya Paulus tahu, dan Paulus sudah mengalami hal ini, persekutuan ini bersama-sama dengan orang di Filipi. Tetapi kembali di bagian ini, di pasal kedua ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali mereka. Mengingatkan, apakah betul mereka melihat realita ini, mereka melihat fakta ini, dan itu apakah nyata dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka itu memiliki persekutuan di dalam Roh Kudus. Dan bagian yang terakhir di ayat 1 yang kita sudah perhatikan tadi, Rasul Paulus kemudian memberikan penekanan tentang affection and sympathy. Apakah kita melihat ada belas kasihan, ada kasih mesra yang ditemukan di dalam Kristus dalam persekutuan orang percaya. Saudara, kita percaya bahwa hal ini hanya bisa dibagikan, ya, oleh orang percaya kepada orang yang lain karena mereka telah mengalaminya dalam Kristus. Tidak mungkin kita bisa membagikan belas kasihan yang sejati kalau kita belum pernah mengalami itu. Dan itu hanya kita temukan secara eksklusif di dalam Kristus karena kita telah mengalami pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus sangat jelas di bagian ini, bahwa di dalam kehidupan Kristen kita akan terus menemukan 4 hal tadi atau 4 kondisi tadi yang faktanya itu atau supply-nya itu nggak akan pernah berkesudahan. Dan jadi satu pertanyaan yang akan terus kita juga tanyakan, mengapa akhirnya Rasul Paulus dalam suratnya dia sebenarnya sudah ada kesempatan untuk segera memberikan exhortation atau memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi. Tapi mengapa Rasul Paulus harus terus kembali dan berulang kali kembali menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sudah berada dalam Kristus dan apa signifikansi dari realita itu dalam kehidupan mereka. Saudara, next slide please. Kita percaya bahwa walaupun kita terus dan berulang kali diingatkan tentang siapa kita dalam Kristus, tapi satu fakta yang sangat jelas dalam kehidupan kita adalah natur keberdosaan kita sering dan selalu membuat kita itu seperti dihalangi untuk kita benar-benar bisa menghidupi semua realita yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, benar bahwa di dalam Kristus kita telah dibebaskan dari penalty of sin, ya. Kita sudah dibebaskan dari penghukuman karena dosa itu. Tapi realita yang lain kita juga sadar bahwa saat kita berada dalam Kristus, kita masih sedang mengalami proses itu, ya. We're being saved from the power of sin. Kita masih sedang terus dibebaskan dari kuasa dosa sampai pada waktunya kelak kita akan dibebaskan dari realita dosa itu sendiri. Betul, itu adalah kondisi yang kita alami sebagai orang percaya. Dibebaskan dari penalti, dari hukuman dosa, tapi kita juga masih terus mengalami proses pengudusan itu untuk kita benar-benar dibebaskan dari kuasa dosa sampai pada harinya kelak kita akan dibebaskan dari kehadiran dosa itu. Karena itu kita terus dan butuh untuk terus diingatkan akan realita kita. Apa artinya, apa maknanya kita berada dalam Kristus dan setiap bentuk implikasi dari kondisi itu. Saudara, kita harus sepakat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita kelak, mulai hari ini dan bahkan sampai Tuhan memanggil kita atau bahkan nanti ketika Tuhan datang kembali, kita tidak pernah menjadi orang-orang yang namanya itu grace of grace. Kita nggak pernah lulus dalam urusan Injil ini. Nggak ada dari kita yang bisa dengan bangga mengatakan bahwa saya sudah selesai. Saya nggak membutuhkan Injil Yesus Kristus lagi, saya bisa menjalani hari-hari kehidupan saya kelak dengan usaha saya sendiri. Nggak ada dari kita yang bisa seperti itu. Dan seperti layaknya gereja di Filipi, kita pun perlu mendengar tentang kebenaran ini hari ini. Bahwa kita tidak pernah menjadi orang-orang yang lulus atau selesai dengan Injil. Dan setiap minggu itu yang kita juga lakukan. Kita tidak sekadar butuh motivasi, apalagi sekadar motivasi dari kata-kata dari manusia. Bukan itu yang kita butuhkan tiap minggu. Apa yang kita butuhkan tiap minggu adalah kita mendengarkan Injil yang sejati. Nah, sekarang setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang 4 realita tadi, ya, tentang kehidupan di dalam Kristus, Rasul Paulus kemudian berpindah di ayat kedua sampai ayatnya yang keempat. Dia kemudian menunjukkan apa menjadi permintaan dia
karena status mereka di dalam Kristus. Saya bacakan kembali bagian ini supaya menolong kita mengingat apa yang disampaikan Rasul Paulus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kalau kita mundur di pasal 1 tadi sudah saya sampaikan, kita juga akan menemukan ada satu kondisi bahwa Rasul Paulus saat dia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengingatkan kepada mereka tentang situasi yang sedang dialami waktu itu. Bahwa dia sedang mengalami pertentangan, bahkan bisa dikatakan sampai permusuhan dengan orang-orang yang kelihatan mereka memberitakan tentang Kristus. Tapi apa yang mereka lakukan itu bukan datang dari karena rasa kasih mereka pada Kristus, tetapi melakukan pemberitaan itu karena selfish ambition, karena pemberitaan yang bukan mereka pikir mereka mengekspresikan menuju bahwa mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang signifikan di masyarakat. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan datang dari kerendahan hati, bukan karena mereka mengasihi Kristus. Nah, itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan apa yang dilakukan oleh guru ini? Mereka tidak memusingkan kalau mereka memberitakan Kristus ini, mereka harus memiliki pikiran dan perasaan yang Kristus dalam diri mereka. Dan itu nampak yang mereka lakukan. Karena itu Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Filipi tentang pentingnya mereka terus mengusahakan persatuan dan persekutuan di antara mereka dengan mereka terus memiliki yang namanya kasih, satu dan satu tujuan. Saudara, untuk mengerti bagian ini, tentu Rasul Paulus tidak sedang mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka itu akan sama kedekatan mereka dengan semua orang, bahkan dalam satu jemaat. Bukan seperti itu. Karena dalam kenyataannya tidak mungkin kita akan bisa memiliki derajat kedekatan satu dengan yang lain itu sama. Bukan. Tapi apa yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa kita bicara tentang kasih yang kita ekspresikan kepada orang lain, itu seharusnya sama. Dan tentu kita juga tahu bahwa dalam realita kehidupan kita, ada banyak hal yang membuat kita itu bisa lebih dekat dengan orang yang A atau orang yang B. Karena dasar, mungkin karena latar belakang keluarga kita, atau berbicara tentang pengalaman hidup yang kita miliki, atau mungkin bagaimana kita itu diajarkan. Dan itu membentuk kecenderungan kita untuk bagaimana kita memiliki kedekatan satu dengan lain dalam persekutuan. Tetapi itu bukan berarti bahwa ketika kita berbicara tentang relasi kita dengan sesama saya, kemudian itu membatasi bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada orang yang kelihatan tidak terlalu dekat dengan kita. Nah, di ayat 3 yang kita baca tadi, Rasul Paulus kemudian memberi satu permohonan kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan seperti ini, bahwa mereka perlu menganggap diri mereka itu tidak lebih penting daripada orang lain. Atau dengan kata lain, mereka menganggap yang lain, orang lain itu seharusnya jauh lebih signifikan dari dirimu. Nah, kalau kita mengobservasi kata yang digunakan oleh Rasul Paulus di terjemahan Indonesia menggunakan anggap, tapi kalau kita compare dengan terjemahan yang lain, ada yang menggunakan kata count, atau ada juga yang menggunakan calculate, gitu ya. Dan tentu ketika kita mendengarkan kata ini, kita juga langsung bisa tahu bahwa ini bukan kata yang netral ya. Ini sebenarnya adalah kata yang sangat dekat dengan matematika, gitu ya. To count, menghitung, to calculate, mengkalkulasi. Jadi apa yang sedang dilakukan Rasul Paulus di sini? Saya mengutip dari Stephen Lawson ya. Next slide. Stephen Lawson dalam komentar dia untuk di bagian ini, dia mengatakan seperti ini. Apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ketika dia meminta jemaat di Filipi untuk menganggap atau menghitung gitu orang lain itu lebih penting dari dirinya sendiri, sepertinya seperti ini ya. They must adopt the needs of others at the same time subtracting their personal interests. They must arrive at the bottom line summary of what would most benefit others, then act upon the result of that calculation. Sederhananya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya benar. Mereka itu diminta untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain.
ketika mereka sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain, dan seharusnya mereka bergerak ya berdasarkan kebutuhan orang lain itu. Itu adalah hasil kalkulasi mereka, perhitungan. Bukan untung rugi supaya mereka itu justru mendapatkan benefit sendiri, tapi mereka memikirkan cara-cara bagaimana supaya mereka itu bisa memberkati orang lain ya. Karena mereka menganggap orang lain itu lebih penting, lebih utama dari diri mereka sendiri. Saudara, mengobservasi teks yang kita baca tadi, saya percaya bahwa Rasul Paulus tahu ya, bahwa kecenderungan kita sebagai orang percaya ini adalah tendensi alami kita adalah mencari kepentingan diri kita sendiri. Dan Rasul Paulus tidak membatalkan atau menolak fakta ini ya. Karena itu kalau kita perhatikan di ayat 4 yang kita baca tadi, Rasul Paulus itu kemudian melanjutkan argumen yang dia berikan dengan mengulang kembali dengan pernyataan yang sedikit berbeda, dengan menggunakan pendekatan negatif baru memberikan pernyataan positif. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu yang saya maksudkan tadi. Karena Rasul Paulus sadar, tidak mungkin kita itu tidak memikirkan kepentingan kita. Tapi saat kita memikirkan kepentingan diri kita, ya, kita juga harus selalu memiliki yang namanya the same level of concern. Apakah kita itu memiliki concern yang sama, dan kita juga melihat apa yang menjadi kepentingan orang lain, dan kemudian kita bergerak, melakukan tindakan kasih, pelayanan kasih berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain itu. Saudara, Rasul Paulus sungguh sangat jelas di sini ya. Dia tahu bahwa default position kita, posisi default kita, orang percaya adalah pendosa. Dan dia sadar bahwa dalam kondisi itu, apa yang kebanyakan terjadi dalam kehidupan kita adalah kita itu sungguh selalu ingin mengagungkan diri, meninggikan diri. Walaupun faktanya kita juga tahu sebenarnya kalau kita sudah berada dalam Kristus, enggak ada hal yang membuat kita mampu atau seharusnya kita meninggikan diri, enggak ada. Tapi kita benar-benar harus memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bagian ini ya. Dan kita benar-benar harus taruh itu dalam hati kita. Bahwa tidak mungkin kita sebagai orang percaya itu bisa terus mengalami kemajuan dalam kehidupan kita kalau hati kita itu masih terus bergumul dengan keinginan untuk tidak merasa signifikan. Kalau kita terus bergumul dengan hal itu, bahwa kita itu selalu pengen signifikan, kita selalu ingin ada yang kita banggakan untuk menunjukkan siapa kita, gitu, status kita. Sebenarnya kita harus minta belas kasihan Tuhan untuk boleh menolong kita. Untuk kita benar-benar boleh dilembutkan, kita boleh benar-benar diproses, untuk kita benar-benar kehidupan Kristen kita. Nah, saat saya sedang mempersiapkan khotbah di hari ini, saya kemudian membaca ada satu komentar gitu ya, dan ketika mengobservasi bagian ini, penulis dari komentar itu menceritakan ya, tentang ada satu dia itu berbicara dengan konduktor dari Symphony Orchestra gitu. Jadi yang suka musik mungkin lebih relate dengan yang saya sampaikan ini ya. Jadi waktu dia bertanya kepada konduktornya, dia tanya seperti ini katanya. What is difficult instrument? Apa instrumen yang paling sulit untuk dimainkan dalam konteks orkestra? Tapi ternyata jawabannya sambung gitu ya. Karena ditanyakan apa instrumen yang paling susah. Mungkin kita akan berpikir cello kali ya atau apa gitu ya. Tapi yang diberikan, respons yang diberikan oleh konduktor itu berbeda. Konduktor itu bilang kayak gini kepada second violin. Second violin itu yang paling susah. Bukan karena susah secara teknik. Maksudnya apa? Dia bilang, saya bisa menemukan begitu banyak first violinist yang bermain. Violinist itu yang depan itu ya, yang first violinist yang paling dekat dengan konduktornya ya. But to find someone who can play second violin with enthusiasm, that is a problem. Dia bilang kayak gitu. Katanya mau cari yang main second violin itu, karena dia itu kan di belakang toh, kayak nggak terlalu mendapat lampu sorot. Tapi menemukan orang yang mau memainkan itu dengan antusiasme, itu adalah suatu masalah. Padahal dia bilang, if we have no second violin, no harmony. Padahal kenyataannya kalau kita nggak punya second violin itu, kita nggak akan punya harmoni. Itu. Ya, saya waktu membaca bagian ini, saya langsung ingat di masa-masa waktu dulu saya masih aktif di paduan suara.
Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman paduan suara, biasanya kalau di section sopran atau tenor bass itu punya arogansinya sendiri ya. Biasanya mungkin yang sopran merasa, oh kalau nggak ada sopran, alto itu gimana? Jadi ada suka biasanya kalau di paduan suara biasanya sopran kalau dibandingkan dengan alto kayak nggak terlalu gimana gitu ya. Sopran yang kayaknya merasa lebih, atau misalnya tenor dengan bass, kalau nggak ada bass itu nggak solid melodi, jadi agak kuat. Belum lagi kalau misalnya semua jadi mau dibagi sopran 1, sopran 2. Nah, kalau dulu saya sering nyanyi tenor 1 gitu, biasa kami tenor 1 suka menganggap yang tenor 2 kayak gimana gitu. Padahal kalau nggak ada tenor 2 nggak lengkap harmoni itu. Tapi kembali ini menjadi satu pengingat yang menarik ya buat kita ya, untuk kita coba renungi. Areas of our life can we look to the interest of others more than our own. Apa kira-kira area-area dalam kehidupan kita di mana kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan atau interest dari orang lain lebih daripada diri kita sendiri, dan kita bisa mengekspresikan kasih kita dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin dalam keluarga kita. Tentu bukan bicara tentang nuklir dalam keluarga inti. Bagaimana dengan extended family? Bagaimana dalam persekutuan kita di jemaat? Apa kita juga terus memikirkan untuk kita juga mengekspresikan gitu ya kasih kita dengan apa yang menjadi the needs others. Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa kasih yang seperti itu, yang radikal seperti itu sangat jarang. Sangat jarang. Karena itu Rasul Paulus tidak berhenti hanya memberikan dorongan sampai di pasal 4 yang permintaan yang disampaikan di ayat 4 maksud saya. Tapi kemudian Rasul Paulus melanjutkan suratnya itu yang kita sudah kita baca tadi di ayat 5 sampai 8. Kemudian ini Rasul Paulus menggunakan Yesus Kristus sebagai contoh yang adalah the supreme example atau contoh yang paling tinggi yang dia gunakan untuk menunjukkan yang namanya itu. Mari kita perhatikan poin ini yang adalah poin terakhir dari saya bacakan kembali bagiannya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan orang itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, saat Rasul Paulus itu memberikan dorongan, encouragement kepada jemaat di Filipi, ketika dia meminta mereka itu untuk mengusahakan persatuan di antara mereka, tiba di bagian ini Rasul Paulus itu kemudian menggunakan contoh, yaitu Yesus Kristus sendiri, dengan dia itu menunjukkan tentang pre-existence dari Kristus, inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, apa kira-kira yang menjadi motivasi Paulus dengan menggunakan contoh Yesus Kristus ketika dia ingin tentang kerendahan hati kepada jemaat di Filipi. Saya percaya bahwa dimasukkan oleh Rasul Paulus ini, dia tidak sedang berusaha itu kayak menciptakan nanti ada mau public atau diskursus publik tentang dan ini berhubungan dengan teologi tentang Yesus itu. Tapi kalau kita perhatikan apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus, benar-benar murni dia ingin memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi supaya mereka juga melihat contoh yang telah diberikan Yesus Kristus, kerendahan hatinya, kasihnya yang dia telah tunjukkan kepada orang percaya saat masih seteru dengan dia. Coba kita perhatikan kata-kata yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang kerendahan hati Yesus. Next slide. Coba kita baca pelan-pelan gitu ya. Karena dengan sesama kita akan lihat secara eksplisit Rasul Paulus langsung mengatakan bahwa Yesus adalah Allah ya, yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus dengan mengosongkan dirinya di bagian ini? Saya percaya ini yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di bagian ini adalah
Dia tidak sedang mengatakan bahwa ketika Yesus itu berada di dunia ini dengan pelayanan yang dia kerjakan, pada saat itu Yesus seolah-olah less than God, Allah kelas 2. Enggak, bukan seperti itu ya. Tapi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di bagian ini, ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu memiliki semua privileges, ya, hak istimewa. Karena memang statusnya dia sebagai raja. Bukan hanya sekadar raja yang mendominasi satu teritori, tapi the king of this universe, gitu ya. Raja, pencipta alam raya ini. Tapi dia menanggalkan semua privileges itu, semua hak istimewa, dengan cara apa? Dia menjadi bayi, menjadi manusia dan mengambil wujud bayi. Saudara, mungkin waktu kita baca bagian ini kita berpikir sepertinya menjadi manusia itu urusan yang biasa saja gitu. Tapi menjadi manusia ini adalah penghinaan. Sebenarnya adalah bentuk penghinaan yang Yesus alami. The creator becomes the creature, gitu ya. Pencipta menjadi seperti ciptaan. Penghinaan yang Yesus alami, bukan exaltation. Dan saat dia menjadi manusia, dia mengalami apa yang kita alami. Dia menjadi capek, lemah, dia lapar, dia haus. Dia mengalami yang namanya pressure, ya, stress, temptation, suffering. Dia mengalami itu semua. Dan itu ketika kita melihat Yesus dengan semua yang pernah dia alami, dan melihat bagaimana kondisi kehidupan kita sekarang, realita ini seharusnya mendorong kita untuk kita menaikkan pujian kita pada Tuhan. Karena dia juga mengalami apa yang kita alami. Tapi dia tidak pernah berdosa. Dia tahu apa artinya rasanya ketika menghadapi yang namanya cobaan. Dan dia tahu apa artinya menghadapi yang namanya penderitaan. Dia tahu apa artinya kehilangan orang yang dia kasihi. Dia tahu apa artinya berkekurangan. Dia tahu apa artinya ketika kita itu seperti yang buntu. Nggak tahu mau solusi seperti apa. Karena dia pernah menjadi manusia. Tapi bukan hanya itu. Yesus juga mengalami suatu kondisi yang saya rasa ini rasa malu yang paling tinggi yang pernah dialami manusia. Karena dia mati di kayu salib. Betul, di zaman itu banyak juga orang yang mati gitu. Tapi statusnya mereka adalah para penjahat. Tapi Yesus bukan hanya sekedar mengalami kematian di kayu salib sekedar karena itu menjadi praktik yang lumrah di waktu itu. Tapi kalau kita juga tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengalami satu kondisi, dia dikutuk. Dia dipisahkan, terpisah dari Bapaknya. Tapi dia mengambil semuanya itu karena dia ingin mengekspresikan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, sehingga kita itu memiliki kebenaran di Dia. Saudara, nggak ada dari antara kita yang bisa mengalami ya, satu kondisi yang jauh lebih rendah yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Kita mungkin di mata kita menganggap bahwa oke, mungkin kita juga pernah mengalami keadaan yang rendah seperti itu. Tapi kalau kita lihat kondisi kita, ya kita juga akan mengaku bahwa siapa kita, gitu ya. Kita tidak pernah berada di posisi yang tinggi setinggi itu untuk kita direndahkan. Ya kalau orang bilang kalau so rendah masih rendah bagaimana lagi gitu, so rendah, gitu kan. Tapi kalau orang yang pernah berada dalam posisi yang tingginya seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus dan mengalami penghinaan yang paling hina yang bisa dialami oleh manusia, sepertinya tidak ada yang bisa mengalami itu. Beberapa hari ini kita dipertontonkan dengan satu pemandangan di berita yang berulang-ulang ya, selama hampir 1 minggu, kedatangan seorang yang sangat signifikan gitu ya, dan ditunjukkan kesederhanaannya ya. Ya, tapi banyak lelucon juga sih sebenarnya waktu melihat itu.
Karena kalau untuk orang yang mengerti mobil, kalau naik Innova Xenix itu bukan Avanza kan. Tapi at least itu menunjukkan bahwa ketika ada seorang yang dengan kondisinya yang sangat terhormat seperti itu, dan dia mau merendahkan dirinya, karena biasanya dengan orang setinggi itu pasti harus menggunakan kendaraan-kendaraan yang super mewah gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kesederhanaan yang mungkin saat ini kebanyakan dari kita ingin lihat dari para pejabat-pejabat kita, itu akhirnya kayak terpuaskan untuk lihat pemandangan itu. Tapi kalau kita lihat apa yang dialami oleh Yesus ketika di dalam dunia ini, dia tidak menghidupi hidup yang sederhana. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus sekedar menghidupi hidup yang sederhana, itu merendahkan kondisi yang sedang dialami waktu itu. Karena yang dialami oleh Yesus bukan kesederhanaan, tapi kehinaan. Dan menggunakan dasar itu, Rasul Paulus kemudian meminta jemaat di Filipi untuk mereka juga boleh mengimitasi, melihat kepada Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan mereka aplikasikan dalam kehidupannya, yaitu kerendahan hatinya. Saudara, kembali saya mengatakan bahwa ketika kita melihat contoh ini, tidak ada dari kita yang bisa merendahkan diri kita itu jauh lebih rendah dari yang dilakukan oleh Yesus. Nggak ada dari kita yang bisa surpass atau melewati batas minimal ya dari kerendahan hati yang Yesus telah tunjukkan. Dan mengobservasi bagian ini, John Calvin mengatakan seperti ini ya. Christ has put on our feelings along with our flesh. He became Son of Man in order that we might become sons of God with Him. Kristus telah mengenakan perasaan kita bersama dengan tubuh kita. Dia adalah Allah, pencipta jagat raya ini, tapi sekarang dia pernah mengenakan tubuh kita dan perasaan kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menjadi anak-anak Allah bersama dengan Dia. Karena mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa berbicara tentang kerendahan hati ini adalah sesuatu yang sederhana. Karena mungkin kita melihat ada sekeliling kita, atau mungkin kita merasa diri kita juga punya kecenderungan untuk bisa menunjukkan kerendahan hati, gitu ya. Kayaknya orang itu rendah hati. Tapi saya percaya bahwa kerendahan hati itu bukanlah produk dari lingkungan, bukan karena produk dari keluarga di mana kita tumbuh. Tapi kerendahan hati itu adalah produk dari saving grace, anugerah yang menyelamatkan yang telah dialami oleh setiap orang. True humility bukanlah produk dari kasih perilaku, tapi bisa nampak, bisa muncul karena dia mengalami kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Mengakhiri di siang hari ini, mari kita coba pikirkan pertanyaan sederhana ini. Apa kira-kira yang menjadi karakteristik dari kehidupan Kristen kita saat ini? Apakah kehidupan kita itu dicirikan oleh humble service, pelayanan yang rendah hati, atau hal yang lain? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita boleh merefleksikan apa yang telah kita dengarkan melalui khotbah di hari ini. Dan coba kita pikirkan hal-hal yang Tuhan taruh dalam hati kita, yang melaluinya kita dipimpin untuk memuji Dia, untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Tapi yang di saat yang bersamaan kita juga percaya akan janji-janjinya yang Dia juga berikan dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Siapakah kami Tuhan sehingga berbelas kasihan kepada kami? Ini adalah orang-orang yang pantas dimurkai, sama seperti yang lain. Sejatinya kami adalah children of wrath, orang-orang yang pantas dimurkai karena siapa kami, apa yang keberadaan kami di luar Kristus. Tetapi berbelas kasihan kepada kami dengan mengirimkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa sehingga kami memiliki kebenaran di dalamnya. Dan biarlah
Tuhan benar-benar boleh dialami setiap kami, dan itu boleh mengubahkan hidup kami, dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami itu boleh nampak dari cara hidup. Apa yang kami dengarkan hari ini sebenarnya adalah hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena itu tidak perlu menganggap kami sudah mampu melakukan itu, kami melakukan hal tersebut dengan normal dalam kehidupan kami. Karena memang sejatinya itu tuntutan yang paling mendasar yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Untuk kami boleh terus menunjukkan kerendahan hati dan pelayanan kasih dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang meteraikan firman ini dalam hati kami, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Ini doa kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersyukur perenungan firman Tuhan mengingatkan sebenarnya nilai-nilai dasar sebagai orang Kristen, di mana kita memahami apa yang Kristus inginkan bagi kita, sehingga dalam kehidupan kita di zaman modern ini seharusnya iman Kristen itu semakin nyata dalam setiap pikiran dan tindakan, bahkan dalam pola pikir yang kita lakukan sebagai profesional, sebagai bagian dari keluarga untuk menyatakan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian respon. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Makin Serupa Yesus. Mari, sebagaimana penekanan dalam perenungan kita dalam khotbah, kita melihat bagaimana kehidupan Kristen yang harusnya menjadi saksi. Bersama-sama dalam pujian ini kita nyatakan, kita jadikan sebagai komitmen bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Keseluruhan hidup kita juga boleh dipakai oleh Dia. Kita menyanyikan pujian Makin Serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku.
Tuhan mengutus kita umatnya, mari kita menaikkan doksologi, penghormatan dan pujian kita kepada Allah Tritunggal. Mari kita kembali ke rutinitas kita masing-masing dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Masing-masing mari mengambil waktu teduh, berdoa di hadapan Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini, kita bersyukur. Sebelum kita kembali, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya, jikalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di Christ Chapel Manado, bolehkah berkenan untuk bangkit berdiri, untuk kami bisa berkenal dan menyambut Bapak Ibu, jikalau ada. Silakan, yang pertama kali hadir, apakah ada yang pertama kali beribadah? Tidak ada ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan beberapa pengumuman. Ya, jadi setelah ini akan ada ibadah untuk minggu depan kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Amos dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta William Ferdinandus. Selanjutnya, ya, kita akan ada fellowship setelah ini. Ya, beberapa kesempatan sebenarnya fellowship tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kami mendorong Bapak Ibu, sekiranya memang tidak ada agenda setelah ini, boleh meluangkan waktu untuk tetap di ruangan ini, nanti kita bisa berdiskusi bersama, ya, berbagi apa penekanan firman Tuhan yang kita pelajari, dan kita boleh bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang ada di jemaat Christ Chapel Manado. Ya, biasanya ada yang akhirnya ngumpul-ngumpul di lobi, ya. Jadi nggak apa-apa, kita kumpul-kumpul di sini untuk kita bisa fellowship bersama. Secara khusus untuk youth, nah bagi youth tentu nanti bisa mengikuti agenda bersama di CCM Youth, dan Sunday School Nursery juga akan ada di ruangan di lantai 6 di UPH Learning Hub. Jadi setelah ini bisa dibantu anak-anak bisa bersekutu, youth juga bersekutu di sana. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, kita fellowship setelah ini bisa berdiskusi bersama. Kemudian prayer meeting ya akan ada di setiap hari Selasa melalui media Zoom untuk kita bisa ikuti.
Nah, secara khusus terkait dengan prayer meeting, kita akan ada pertemuan ya via Zoom juga oleh para pelayan di prayer meeting, secara khusus para liturgis ya, memimpin, menyambut dan memimpin pujian saat kita prayer meeting. Kami undang Bapak Ibu, harusnya sudah diingatkan secara personal bagi beberapa rekan. Silakan siapkan waktu untuk bisa hadir ya di tanggal 13. Kita akan berjumpa bersama untuk bersama-sama melihat bagaimana perjalanan kita, bahkan kita sama-sama juga akan evaluasi untuk pelayanan ini bisa semakin baik. Ya. Nah, untuk IC kita juga akan ada diskusi pertama hari ini. Jadi nanti di ruang depan beberapa rekan yang sudah mendaftar dan sudah mengikuti pembahasan pertama secara mandiri ya melalui tautan yang dikirimkan. Setelah ini kita akan ada diskusi, jadi kita bisa bertemu di ruang depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Setelah ini kita bisa mengambil minum dan bisa bersalam-salaman satu dengan yang lain sebelum kita fellowship. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, sampai bertemu di hari Minggu selanjutnya.